Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A dan 6B, ikhwan dan akhwat, sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan bab 4 pada mata pelajaran adab. Silakan kalian buka bukunya, buku paketnya, siapkan stabilo dan pensilnya. Beberapa akan ada tambahan. Jadi ada beberapa tambahan yang akan kalian tulis karena di buku tidak ada. Jadi Ustadz rangkum yang ada di buku. Di buku itu cuma ada, kalau kalian bisa lihat itu cuma ada kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam, tapi tidak ada poin-poinnya. Nah, ini Ustadz sudah membuat poin-poinnya. Apa aja Ustadz ya? Yang pertama kita akan bahas tentang akhlak-akhlak Nabi Sulaiman alaihi salam dan dalil Al-Quran dan hadis, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi siapkan pensilnya, pulpennya. Kalau kalian perlu kertas, tulis kertas, tapi jangan tulis di buku tulis. Kalian kalau bisa tulisnya di satu tempat aja. Jadi kalian tidak buka-buka banyak buku. Oke. Kita lihat slide pertama. Jadi slide pertama itu akhlak, sifat dan akhlak Nabi Sulaiman. Yang pertama ada tegas dan bijaksana. Ada, kalian buka surat An-Naml ayat 20 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqadat tayru faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin." Dan dia memeriksa, dia ini siapa? Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Jadi ketika itu Nabi Sulaiman mengabarkan kepada seluruh pasukannya termasuk hewan-hewan untuk berkumpul atau bermusyawarah ya. Lalu Nabi Sulaiman ini orangnya sangat teliti sampai satu burung ini tidak lihat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, wa tafaqqadat tayru ma liya la ara al-hudhud. Ya, aku tidak melihat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir atau gaib? Lalu apa selanjutnya ayatnya? Ini di surat An-Naml ayat 21, la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Pasti akan kuhukum Iya itu maksudnya burung hudhud dengan hukuman yang berat, atau ku sembelih dia kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman itu orangnya pembenci hewan? Bukan, karena ini adalah musyawarah, salah satu dakwah kepada para pasukannya, jadi harus wajib datang. Nah, Nabi Sulaiman mengatakan pasti akan kuhukum ia lau adzibannahu adzaban syadida, dengan hukuman yang berat. Diapain Ustaz? Yang nggak tahu, mungkin disembelih, digoreng kali, atau la atbahannahu, atau kusembelih ia atau dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas ya. Kalau mau lepas dari hukuman ini, atau dari mau disembelih ini, atau hukuman dari Nabi Sulaiman, maka dia harus datang dengan alasan yang jelas. Nah, ini bukti tegas dan bijaksananya. Jadi nggak cuma gara-gara nggak masuk, nggak datang perkumpulan musyawarah langsung dihukum. Enggak. Bijaksananya Nabi Sulaiman adalah di sini, layak tian nibi sultanim mubin, atau datang kepadaku. Kalau dia dapat mendatangkan alasan yang jelas, maka terlepas dari ini hukuman ini. Yang kedua, berdakwah. Ada di surat An-Naml ayat 29 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim
Jadi ini perkataan Ratu Balqis ya di surat An-Naml ayat 21. Kalian lihat, dia Balqis berkata, wahai para pembesar, maksudnya berkata kepada pembesar-pembesar atau bawahan dari Ratu Balqis ini, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Jadi ini surat yang disampaikan di surat dari siapa? Dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung Hudhud. Lalu ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya suratnya ketika dibaca itu dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu isinya hanya dua. Yang pertama ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isinya cuma singkat, padat dan jelas. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri atau muslim. Ya, jangan sombong kepadaku, maksudnya kepada Nabi Sulaiman aja tidak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai informasi, Ratu Balqis ini dan para pengikutnya adalah para penyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi Sulaiman memberikan sebuah surat yang dibawa oleh burung hudhud, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi ini bukti kalau Nabi Sulaiman itu berdakwah ke semuanya. Oke. Selanjutnya yaitu bersyukur dan berdoa. Surat An-Naml, lagi-lagi surat An-Naml ayat 19. Jadi dari tadi itu ada di surat An-Naml yang tadi berapa? Yang pertama itu 2931, terus tadi 29 sampai 31, sini 20 sampai 21. Terus yang tentang berdakwah, ini tentang tegas bijaksana, berdakwah 2931, berdakwah kepada Ratu Balqis. Nah, sekarang tentang bersyukur dan berdoa, yaitu di surat An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi ini sebelumnya ayat 18 itu menceritakan tentang yaitu pasukan Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan di suatu jalan. Lalu ratu dari semut ini berkata kepada pasukannya juga, hati-hati kalian dengan dengan masuklah kalian ke rumah-rumah kalian karena kalian akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Oke. Nah, mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman ini salah satu nabi yang Allah karuniai atau Allah berikan mujizat bisa berbicara dengan hewan. Maka dia tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Dan dia berdoa, Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hamba yang saleh. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Nabi saja yang Allah sudah jamin orang maksum itu dosanya diampuni, masih berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Baik, seperti ini. Insyaallah part 2 akan disampaikan pada Rabu depan insyaallah taala. Jadi kalian itu tadi ya yang sifat-sifatnya kalian sudah belajar 3. Yang pertama tadi adil, tegas dan bijaksana. Lalu berdakwah. Yang ketiga ini bersyukur dan berdoa. Oke, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.